Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config NeoVim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk NVim 3. Kali ini kita akan melakukan config untuk formatting. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Kita akan belajar apa itu formatting di NeoVim. Kemudian kita coba berkenalan dengan formatting populer yang sekarang banyak digunakan. Dan kita akan buatkan contoh konfigurasinya. Apa itu formatting? Dalam NeoVim, formatting merujuk pada proses mengatur ulang atau menata kode untuk memastikan keteraturan dan konsistensi gaya penulisan. Ini sangat berguna untuk menjaga kode menjadi lebih mudah dibaca dan dipelihara. Ada beberapa cara untuk melakukan formatting di NeoVim. Salah satunya adalah dengan menggunakan plugin seperti NeoFormat, Format NVim, atau Conform. Formatting. Nah, formatting yang populer saat ini diantaranya adalah Conform, kemudian Non-ls, Formatter NVim. Nah, di case ini kita akan coba menggunakan Conform. Teman-teman bisa cek beberapa formatting yang bisa teman-teman gunakan dari list ini ya, GitHub di bawah. Contoh konfigurasinya kita buka Conform ini. Nih, saya sudah memiliki dua buah config. Yang pertama ini sumbernya adalah Conform NVim. Di sini ada banyak format yang bisa kita gunakan. Teman-teman kalau misalkan lihat di sini ada cara installnya. Nah, kalau dari repo Conformnya sendiri, ini versinya manual ya. Nah, jadi kita ketika melakukan config, kita harus install manual, kemudian daftarkan sesuai dengan jenis format yang kita gunakan. Jadi daftarkan satu-satu seperti ini. Saya sudah buatkan konfigurasi otomatisnya di sini. Jadi nanti kita tidak perlu menuliskan satu-satu. Cukup kita install melalui Mason. Nah, nanti sudah terbaca sebagai formatter. Nah, supaya teman-teman lebih mudah dalam penggunaannya ya. Nah, dua ini untuk yang pertama ini sumbernya. Nanti kalau teman-teman mencari formatter apa yang ingin digunakan, klik yang ini. Kemudian di sini tinggal dicari. Nah, ini ada banyak sekali format yang bisa teman-teman gunakan. Kita akan mulai untuk membuatnya. Silahkan teman-teman buka lagi terminalnya. Saya akan menuju ke directory config kita di sini. Kemudian saya akan membukanya dengan code insiders seperti ini. Nah, sudah terbuka. Saya akan buka folder plugin. Kemudian saya akan tambahkan di sini satu buah file conform.lua. Kita akan menggunakan conform.lua. Kemudian kita definisikan return. Nah, setelah itu kita akan copy dari sini ya. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita akan copy sampai sini. Nah, kita paste. Kemudian saya akan buat sebuah option. Nah, karena config kita ingin bisa dioperate dari config selanjutnya, saya akan gunakan option dan juga function ya. Supaya bisa dioperate, saya akan tambahkan option yang diambil dari kiriman config berikutnya. Jadi kalau misalkan kita pakai lagi, ini bisa ya. Nah, selanjutnya kita akan definisikan formatter. Nah, formatternya saya akan mengambil default, dan jika ada config dari yang selanjutnya, misalkan kita operate dari config berikutnya, kita akan ambil ini ya, option kiriman dari config berikutnya diambil dan dimasukkan ke formatter sekarang. Kemudian saya akan ambil juga formatter by file type. Ini juga sama prinsipnya, kita akan mengambil dari config operate berikutnya. Kemudian kita bisa menambahkan install secara langsung. Jadi ketika kita tambahkan ke sini, dia akan otomatis diinstal oleh Mason. Boleh teman-teman tambahkan dari sini,
ataupun teman-teman melalui machine install, sama aja, kedua-duanya bisa ditambahkan. Kemudian kita juga bisa lakukan language mapping. Jadi kalau misalkan ada perbedaan antara nama yang dari machine-nya dan nama dari si conform-nya. Nah, kalau misalnya ada perbedaan, kita bisa lakukan mapping di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya dokumentasinya. Contohnya nih ensure install seperti ini. Kemudian kalau misalkan mapping, contohnya ini all language-nya C++. Nah, ininya formatternya CPP seperti ini. Ini language mappingnya. Jadi terbacanya C++, tapi ditulisnya CPP. Ini untuk mapping. C#, ini ditulisnya CS. Nah, ini untuk mappingnya. Kemudian ini mapping, misalkan terjadi perbedaan penulisan antara machine dengan conform. Kayak misalkan simic length isinya simic underscore format. Ini bisa teman-teman daftarkan. Secara default beberapa yang ketemu oleh saya sudah dibuatkan name mapnya. Jadi teman-teman bisa langsung pakai. Kalau misalkan ada yang belum termapping, teman-teman bisa lakukan sendiri dari config di sini ya. Nah, kemudian name mapping kita tambahkan sini. Kemudian kalau misalkan ada yang belum terdaftar, kita juga bisa menambahkan di sini. Add new. Nah, add new ini bisa kita tambahkan di sini. Ada add new misalkan JSON. Nah, JSON ini bisa kita gunakan prettier misalkan. Jadi ketika dia menemukan nanti file JSON, dia akan formatternya ini. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan menggunakan add new ya. Kemudian ignore kalau misalkan kita ingin dikecualikan file yang tidak ingin diformat oleh format tertentu, tapi itu sudah terlanjur terinstall. Nah, kita bisa tambahkan ignore di sini. Nah, itu untuk mengecualikan supaya formatternya tidak cross untuk beberapa bahasa pemrograman, karena ada beberapa yang saling support ya. Nah, ini untuk config defaultnya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam config. Nah, kita tinggal ambil, kemudian saya akan auto conformnya kita akan setup. Ini kan conform, saya akan ambil auto conform. Auto conform ini bikinan saya ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau menambahkan config lainnya, misalkan other conform configuration. Nah, ini othernya di sini. Misalkan saya akan tambahkan untuk format on save. Jadi ketika di save, saya akan ingin langsung di format. Nah, saya tinggal tambahkan di sini. Ini format on save, kita kasih timeoutnya 5000 misalkan seperti itu. Kemudian saya akan buatkan juga untuk mapping. Jadi ketika nanti kita gunakan shortcut, kita bisa menambahkan dengan mapping. Contohnya gini, saya normal mode dan visual mode. Jadi ketika spasi LF ini akan melakukan format. Sama seperti yang atas ya. Nah, ini deskripsinya format file, visual, dan normal. Nah, ini saya akan save. Ini config secara basic. Nah, sekarang kita akan coba buka di terminalnya. Nah, kita clear, kita buka npm-nya. Nah, ini sudah terbuka ya. Oke, kita bisa update dulu beberapa plugin, kemudian kita sync. Oke, ini sudah terupdate dan kesync semua. Saya akan close. Kemudian saya akan buka lagi npm. Kita buka lagi. Saya akan gunakan machine install Stilua. Yes. Nah, saya akan menginstal Stilua. Nah, Stilua ini formatter untuk Lua ya. Nah, kita bisa buka
init.lua. Nah, ini saya akan coba ini geser. Kemudian saya akan coba tulis write. Tuh. Ini belum jalan, kita coba close dan kita load ulang. Kita init.lua. Nah, sekarang kita coba tulis lagi. Nah, sekarang sudah auto formatnya jalan ya. Jadi ketika ini kita jalankan, kemudian kita jalankan ini kurang rapi seperti ini. Kemudian kita tulis write. Nah, dia langsung merapihkan. Auto formatnya sudah berjalan dengan baik. Jadi config kita sudah berhasil. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi di Mason, kita cukup menginstalnya dari sini. Dari dialog Mason, atau kita gunakan Mason install. Kemudian nama dari formatternya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk formatter. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.